Sang Pewaris Tunggal 156 mulai terkuak. Peristiwa tertangkapnya puluhan orang suruhan Pras itu akhirnya sampai juga ke telinga Arnold. Hal itu membuat hatinya gusar tidak menentu. Bagaimana tidak gusar? Kalau mereka membuka mulut, rahasianya akan terbongkar. Dan pembalasan pasti akan datang. Tapi apa yang ditakutkannya itu tidak terbukti. Karena tak lama kemudian, Pras bawahannya, sekaligus teman baiknya itu berkata, "Kau jangan khawatir Ar. Karena mereka tidak kenal siapa aku." Ujarnya menenangkan kegusaran sahabatnya itu. Lagi pula, mereka tidak pernah bertemu denganku. Nomor yang kugunakan untuk menghubungi ketuanya bukan nomorku, tapi nomor orang lain. Ujarnya lagi. Jadi kau tidak perlu khawatir. Ucapnya berusaha menenangkan Arnold. Syukurlah kalau begitu. Aku cuma takut kalau si Birawa itu tahu dalangnya adalah aku. Habislah kita. Ucapnya dengan ekspresi khawatir. Aku rasa tidak akan seperti itu Ar. Karena orang-orang yang ditugaskan untuk mengacau di perusahaan tersebut didapatkan dari orang suruhanku. Tapi dia bukan karyawan perusahaan ini. Jadi tidak mungkin kita akan terlacak. Jawab Pras yakin. Apakah kau bisa menjamin kalau tindakan kita ini tidak akan diketahui? Tanya Arnold masih saja khawatir. Aku jamin Ar. Jawabnya pasti. Baiklah aku percaya padamu. Respon Arnold sedikit tenang. Cuma yang ku khawatirkan adalah orang-orang yang kususupkan ke sana akan ketahuan. Karena menurut informasi, gerak-gerik mereka sedang diawasi oleh para pengawal yang ditugaskan di perusahaan itu. Ucapnya lagi. Yang kali ini sudah mulai khawatir juga. Merenung. Lalu diam. Tapi tak lama sesudah itu, dia berkata kembali. Jadi kurasa, sebaiknya mereka kita tarik kembali, agar tidak tertangkap. Ucap Pras memberi usul. Aku setuju dengan saranmu itu. Sekarang kau perintahkan agar mereka keluar dari dua perusahaan itu hari ini juga, mumpung masih libur. Respon Arnold cepat. Jadi mulai besok, mereka tidak usah masuk kerja. Sambungnya lagi. Untuk menghilangkan jejak 20 orang yang kau susupkan itu, kita ungsikan ke kota S. Provinsi JT itu. Dan ditempatkan pada perusahaan kita yang ada di sana. Kata Arnold memberi instruksi pada Pras. Siap bos. Hari ini juga, aku akan menelepon mereka untuk bersiap staf pindah ke kota S. Provinsi sebelah itu untuk sementara. Jawab Pras senang. Lalu menyeruput kopinya dengan terburu-buru. Kemudian menghubungi seseorang melalui sambungan telepon. Saat itu, Arnold dan Prasetyo sedang berada di kafe favorit yang ada di kota S tersebut. Pras sengaja mengajak bosnya, sekaligus temannya itu, untuk bertemu di kafe tersebut, guna membicarakan perihal tertangkapnya orang-orang suruhannya kemarin. Kebetulan hari itu adalah hari libur. Jadi Arnold setuju dengan ajakan temannya tersebut untuk bertemu di kafe yang sering mereka kunjungi itu. Lalu bagaimana dengan kelompok lain? Apakah mereka juga tertangkap? Tanya Arnold tiba-tiba.
Mereka sudah kuperintahkan agar menghentikan kegiatan mereka dan menghilang untuk sementara. Jawab Pras apa adanya. Bagus. Dengan demikian, usaha sabotase kita tidak akan ketahuan. Tapi aku masih kepikiran dengan kelompok yang tertangkap itu Pras. Ucap Arnold dengan ekspresi khawatir. Kau jangan khawatirlah Ar. Mereka tidak akan tahu siapa dalang di balik kekacauan itu, karena aku sudah mengantisipasinya, kecuali kalau diselidiki secara mendalam. Responnya seperti ragu-ragu. Maksudmu? Tanya Arnold penasaran. Ku dengar mereka mempunyai tim mata-mata yang handal. Tidak ada yang bisa lolos dari perhatian mereka. Cuma itu yang ku khawatirkan Ar. Kata Pras sedikit khawatir. Maksudmu, perbuatan kita ini bisa terlacak oleh si Birawa itu. Begitu. Respon Arnold sudah mulai khawatir lagi. Bisa saja begitu Ar. Jawab Pras cepat. Kau ini bagaimana sih? Ada masalah seperti itu. Kenapa kau tidak mengatakannya padaku waktu itu? Ucap Arnold sedikit kesal. Tenanglah. Kau tidak perlu khawatir secara berlebihan seperti ini. Aku akan menghilangkan jejak mereka. Ucap Pras mengandung misteri. Maksudmu, kau akan menghabisi mereka. Tega kau. Respon Arnold berlebihan. Ya tidak begitulah Ar. Aku mana tega berbuat seperti itu pada mereka. Tapi jika terpaksa, apa boleh buat? Jawab Pras cuek dan seperti tidak merasa bersalah. Kau ini ada-ada saja. Respon Arnold menimpali ucapan dari sahabatnya itu, yang terkesan menolak tidak. Setuju pun tidak. Karena usaha pertama dan kedua sudah ketahuan, maka usaha ketiga kita hentikan dulu untuk sementara waktu, sampai keadaan menjadi tenang. Kata atau Arnold memberi solusi. Aku setuju dengan pendapatmu itu. Kalau kita tetap nekat meretas sistem keamanan perusahaan mereka, aku yakin kita akan ketahuan saat itu juga. Sambut Pras menyetujui pendapat dari Arnold itu. Tak kusangka, ternyata sulit juga untuk menggoyahkan pondasi perusahaan sainganku itu. Batinnya dalam hati. Kukira, hanya dengan usaha kecil, mereka akan tercerai berai. Dan informasi perusahaannya bisa kukuasai dengan mudah. Sambungnya lagi. Ternyata hanya dengan sekali pukul, semua rencanaku menjadi berantakan. Ini tidak boleh jadi. Aku harus mencari cara lain. Batin Arnold dengan tekad kuat. Keesokan harinya, 20 orang yang disusupkan untuk mencuri informasi dan mengadu domba karyawan Birawa Group tidak masuk kerja. Hal itu tentu saja menjadi tanda tanya besar bagi karyawan senior maupun yang baru. Karena tidak biasanya mereka berbuat seperti itu, apalagi bolos, berbarengan pula oleh manajer yang membawahi bidang ketenaga kerjaan. Kejadian itu dilaporkan kepada Direktur Personalia dan diteruskan ke Wakil Direktur untuk disampaikan kepada petinggi perusahaan. 1 jam sesudah itu, Komandan Danu yang mendapat laporan dari Wakil Direktur Perusahaan melaporkan kejadian itu kepada Hans, Iron, dan Robin lalu diteruskan kepada Dion sebagai pemilik perusahaan tersebut. Berdasarkan laporan itu, Dion memanggil Burgon, si mata dewa,
untuk menyelidiki kasus yang langka itu. Sebagai seorang ketua mata-mata yang sangat handal, hingga berjuluk si mata dewa, Burgon menyanggupi untuk mencari penyebab kenapa mereka tidak masuk bekerja, sekaligus menyelidiki kaitannya dengan 65 orang perusuh yang sudah ditangkap 1 hari sebelumnya. Aku yakin ini ada kaitannya dengan para perusuh itu. Kalau tidak, kenapa begitu mereka tertangkap? 20 orang itu pun tak masuk kerja atau resign selamanya. Ini harus aku selidiki, ucap Burgon sesaat setelah ditemui oleh Danu di perusahaan tempat dia bertugas itu. Saat ini dia didampingi oleh Bumi, Awan dan Langit, serta 20 orang pengawal elit. Di dalam rombongan itu juga ada Erik, Anjani, 4 gadis karateka, 3 gadis Shanghai, dan 2 assassin, serta belasan pengawal elit lainnya. Burgon juga didampingi oleh 10 anak buahnya yang bertalenta tinggi. Jarang sekali kasus atau kejadian yang luput dari pengamatan mereka. Maka ketika mendapat tugas dari Dion untuk pergi ke kota es, dia mengajak serta 10 anak buahnya itu, selain pengawal yang sudah disebutkan di atas. Di mana kau kurung para perusuh itu? Tanya Burgon dengan wajah serius. Oh, mereka saat ini ada gudang kosong yang biasa digunakan oleh karyawan untuk tidur sehabis lembur. Jawab Danu cepat. Bawa kami ke sana. Sambut Burgon cepat. Baik bos. Respon Danu patuh. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit. Burgon dan anak buahnya itu sudah sampai di tempat yang ditunjukkan tadi. Begitu mereka sampai, pintu gudang tersebut baru dibuka. Maka terlihatlah puluhan orang laki-laki yang sedang berbaring di lantai, dengan beralaskan tikar tipis tanpa bantal. Barry, sebagai ketua kelompok tersebut, berusaha berdiri dari duduknya. Kemudian bersiap-siap menunggu kedatangan Burgon dan anak buahnya itu. Dengan tanda tanya besar muncul di kepalanya. Sesampainya Burgon di hadapan Barry, dia langsung bertanya dengan intonasi tinggi. Apakah kau ketuanya? Tanya Burgon dingin. Benar bos. Jawab Barry cepat. Aku tidak suka bertanya 2 kali. Jawab dengan jujur. Apa hubungan kalian dengan 20 orang karyawan yang disusupkan oleh orang yang membayarmu itu? Tanya Burgon dengan aura mengintimidasi. Sejujurnya aku tidak kenal dengan mereka. Tapi orang yang membayarku berkata bahwa kami tidak boleh mengganggu mereka. Jawab Barry apa adanya. Kalau kau tidak kenal dengan mereka, bagaimana kau bisa membedakan mana yang karyawan asli dan karyawan mata-mata? Tanya Burgon lagi. Dari gelang yang mereka pakal, kami jadi bisa mengenali mana orang-orang yang disusupkan oleh pembayar kami itu. Jawab Barry terlalu jujur. Mungkin takut dihabisi. Berarti gelang tersebut sama seperti yang kau pakai. Benarkah itu? Tanya Burgon sudah mulai mendapat petunjuk. Benar bos. Gelang inilah yang menjadi pertanda agar kami bisa saling memberi informasi. Jawabnya jujur. Kalau begitu kau kenal dengan orang yang telah membayarmu itu, atau setidaknya pernah bertemu dengannya? Tanya Burgon terus menyudutkan posisi Barry. Sungguh kami tidak kenal siapa orang itu bos, apalagi ketemu.
Jadi percuma kalau bos menanyakan tentangnya padaku. Juga pada mereka. Karena kami tak tahu siapa orang itu. Jawab Barry tidak ragu-ragu. Dengan cara apa kau diperintahkan untuk membuat kekacauan di perusahaan ini? Tanya Burgon sudah mulai kesal. Orang tersebut menghubungiku melalui telepon. Jawab Barry cepat. Tunjukkan nomornya. Atau kau hubungi orang itu sekarang. Perintah Burgon tegas. Semua handohone kami sudah disita oleh komandan itu. Jawab Barry sambil menunjuk ke arah Danu. Burgon mengikuti arah telunjuk Barry dan menemukan bahwa orang yang sedang ditunjuk oleh Barry tersebut adalah Danu. Cepat kau berikan handphonenya. Perintah Burgon tegas. Danu tidak menjawab atau mengangguk. Dia hanya memberi kode kepada anak buahnya untuk mengambil handphone milik Barry. Karena mereka tidak tahu mana handphone milik Barry itu, maka seluruh handphone yang telah disita diberikan padanya untuk dipilih. Sesaat kemudian, Barry sudah menghubungi orang yang telah membayarnya tersebut, tetapi nomornya tidak aktif. Dicoba berkali-kali juga tidak tersambung. Burgon merasa kesal, hingga ia merebut handphone milik Barry secara paksa, lalu memeriksa nomornya untuk disalin. Setelah disalin, dia mengirimkan nomor tersebut kepada Rams untuk dicari informasi siapa pemilik nomor tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, sebuah notifikasi masuk ke handphone Burgon yang berisi data siapa pemilik nomor tersebut. Di dalam notifikasi itu disebutkan bahwa pemilik nomor itu adalah seorang perempuan yang berdomisili di kota Es ini juga. Itu diketahui karena di nomor itu terpasang foto profil pemiliknya. Apakah kau kenal dengan orang ini? Tanya Burgon tidak sabar. Untuk sejenak, Barry mengamati foto kontak yang ada di nomor tersebut. Karena Burgon sudah memperbesarnya hingga beberapa kali. Cepat jawab. Apakah kau kenal orang ini? Bentaknya marah. Aku memang pernah bertemu dengannya, tapi sudah lama sekali, dan aku sudah lupa. Jawab Barry mengingat-ingat. Kalau tidak salah, dia tinggal di Jalan Kertajaya, Distrik G Kota Es. Ucap Barry cukup jelas. Baiklah. Untuk sementara, kalian masih tetap kami tahan sampai kami menemukan siapa orang yang telah membayar kalian itu. Ucapnya dingin, lalu pergi dari tempat itu dengan langkah cepat. 157. Menuju ke satu titik. Permisi Bu. Maaf kalau kami mengganggu. Apakah Ibu mengenal orang ini? Tanya Anjani dengan suara ramah dan lembut, sambil menunjukkan gambar seseorang yang sudah dicetak besar di selembar kertas berwarna putih. Ibu tidak kenal. Jawabnya ketus, tapi terbersit ekspresi seperti ketakutan di wajahnya. Ibu tidak usah takut pada kami. Kami semua adalah teman dari perempuan ini. Ucap Anjani masih bersikap lembut, tapi mengandung kebohongan. Wanita parubaya yang tadi ditanya oleh Anjani tidak menyahut atau melihat ke arahnya, tapi kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, seperti ingin mencari sesuatu. Sikapnya yang seperti itu tentu saja membuat kening Anjani dan teman-temannya menjadi berkerut. Sementara Burgon, yang menjadi ketua dalam rombongan itu, hanya diam saja.
Dia memang sengaja mempercayakan tugas itu kepada Anjani. Karena yang akan ditanya adalah seorang wanita parubaya. Yang tentu saja jika dihampiri oleh seorang wanita, tentu sikapnya mungkin beda. Tapi ternyata, perkiraan Burgon salah. Wanita itu malah dengan ketus menjawab pertanyaan dari Anjani. Melihat sikap seperti itu, Burgon menjadi geram dan tidak sabaran. Tapi masih tetap menunggu apa reaksi selanjutnya. Percayalah Bu, kami hanya ingin bertemu dengan orang ini. Karena ada sesuatu hal yang ingin kami tanyakan. Kami bukan orang jahat. Ucap Anjani masih tetap meyakinkan wanita parubaya itu. Siapa sebenarnya kalian? Dan kenapa kalian mencari anakku? Tanya perempuan parubaya itu menyelidik. Ternyata perempuan yang ada dalam gambar ini adalah anak ibu. Sangat kebetulan sekali. Ucap Anjani senang. Tapi tidak menjawab pertanyaan dari wanita itu. Sebaiknya cepat kalian pergi dari sini. Jika tidak, kalian akan dapat masalah besar. Cepat pergi. Ucapnya sambil mendorong tubuh Anjani ke belakang. Agar dia cepat pergi. Seperti ada sesuatu yang sangat ditakutinya. Ibu tenanglah. Tak akan ada yang berani membuat masalah dengan kami. Jawab Anjani tenang. Kemudian berkata lagi. Apakah itu rumah ibu? Tanya Anjani lagi. Iya benar. Itu rumah ibu. Tapi ada keperluan apa kalian ingin mencari anakku? Tanya wanita itu mencoba mencari tahu. Apakah kedatangan mereka sama seperti orang-orang yang juga selalu datang ke rumahnya itu? Kami hanya sekedar ingin bertanya kepadanya Bu. Kami tidak akan mencelakakannya. Jawab Anjani ramah. Kalau boleh tahu, kenapa ibu terlihat seperti sangat ketakutan sekali? Tanya Anjani penasaran. Ketika melihat wanita parubaya yang ada di depannya ini. Sejak dari tadi sikapnya gelisah. Mayang. Ibu parubaya itu memandang wajah Anjani lekat-lekat. Ingin mencari kejujuran di matanya. Apakah dia sama dengan orang-orang yang juga mencari anak gadisnya tersebut? Dia belum mau menjawab pertanyaan dari Anjani itu. Dia masih mencari kebenaran dari dugaannya. Bahwa orang yang ada di depannya itu pun mempunyai keperluan yang sama. Pada tantri anak gadisnya tersebut. Sebaiknya kita bicara jangan di sini. Ayo masuk. Ucap En Mayang dengan sikap ragu-ragu. Baiklah Bu. Kami akan masuk. Tapi apakah anak ibu ada di dalam rumah? Jawab Anjani senang. Ya. Dia ada di dalam. Mari. Jawab Mayang tanpa ragu-ragu lagi. Baiklah silakan pimpin jalannya Bu. Jawab Anjani pelan. Mayang berjalan mendahului Anjani. Menuju ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri tadi. Diikuti oleh Anjani dan teman-temannya yang lain. Termasuk Burgon. Tapi tidak semua pengawal-pengawal itu pergi mengikuti bosnya tersebut. Mereka masih tetap berada di tempatnya semula. Untuk berjaga-jaga saja. Ayo masuk. Anak ibu ada di dalam. Ucap Mayang dengan ramah. Dan sikapnya sudah mulai berubah. Terima kasih Bu. Jawab Anjani sopan sambil tersenyum. Ling Chia, Ling Hua dan Ling Ma ikut masuk ke dalam. Sedangkan 4 gadis karateka tidak ikut masuk, karena ruang tamu rumah itu sangat kecil.
Mereka hanya berdiri di depan pintu sambil mengawasi sekitar. Yang bisa masuk hanya 4 orang gadis itu, ditambah dengan Burgon, dan 3 sekawan pengawal elit utama, yaitu bumi, langit dan awan. Masing-masing dipersilakan duduk, walau tidak ada kursi di dalamnya. Mereka pun menuruti keinginan dari tuan rumah yang menyuruh mereka untuk duduk. Dengan beralaskan tikar plastik yang sudah kelihatan usang, para pengawal yang masuk tadi pun duduk, dan tidak sedikit pun merasa risih. Setelah waktunya dirasa pas, barulah Burgon bersuara dengan intonasi pelan. "Maaf dengan ibu," tanya Burgon ragu-ragu. "Mayang. Nama saya Mayang Tuan. Dan ini anak saya Tantri," jawab Mayang cepat. "Apakah orang yang ada di dalam gambar ini adalah Tantri?" tanya Burgon sesopan mungkin. "Benar Tuan. Tapi dari mana Tuan bisa mendapatkan gambar Tantri ini?" tanya Tantri penasaran. "Dari nomor kontak yang engkau berikan pada orang lain," jawab Burgon cepat. Dek. Jantung Tantri berdetak dengan kencang. Pertanda sangat khawatir sekali dengan pernyataan yang barusan tadi diucapkan oleh Burgon. Dalam hatinya bertanya-tanya, dari mana orang itu bisa mendapatkan informasi tentang nomor kontaknya. Berikut dengan gambar profilnya. Kau tentu penasaran dan ingin tahu, dari mana Karni bisa mendapatkan nomor kontakmu, juga profil yang ada di dalamnya. "Bukan?" tanya Burgon ketika melihat kekhawatiran Tantri tersebut. "Benar Tuan. Kalau Tantri boleh tahu, bagaimana Tuan bisa mendapatkan nomor kontak Tantri yang dipakai oleh orang itu?" ucap Tantri ragu. "Maksudmu orang ini?" tanya Burgon langsung pada intinya, sambil menunjukkan gambar Bari yang sedang berdiri ketakutan itu. Tantri tidak kenal dengan orang ini. Orang yang merebut paksa nomor itu adalah Tuan Prasetyo, ucap Tantri terus. "Terang, Pras," ucap Burgon dengan intonasi sedikit keras. Tapi tiba-tiba, "Siapa kalian? Kenapa datang ke rumah calon istri bosku?" tanya seseorang dengan suara tinggi di luar rumah. "Gideon," nama orang yang barusan tadi berteriak tersebut, saat ini tengah berdiri di samping mobil jeepnya dengan muka masam. Di belakang juga samping kanan dan kirinya, berdiri puluhan orang bermuka sangar dan tak bersahabat, sedang menatap rombongan Burgon tersebut dengan tatapan maut. "Apa urusanmu bertanya seperti itu?" jawab Erik malah balik bertanya, menimpali pertanyaan Gideon tadi. "Aku bertanya bukan malah harus menjawab pertanyaanmu. Bodoh," respon Gideon marah. "Aku tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaanmu." "Paham," balas Erik tidak mau kalah. "Kurang ajar," ucap Gideon marah, sambil berlari cepat mendekati Erik, yang tak jauh darinya itu, dan "Kia, buk, des, hanya dengan sekali pukul, tubuh Gideon terpental balik, akibat posisinya yang tidak menguntungkan itu. Pukulan yang dilancarkan oleh Gideon, dengan mudah dihindari oleh Erik. Bahkan pukulan Erik telak masuk mengenai dadanya, hingga membuat nafasnya sesak. Sikap sombongnya itu, seperti senjata makan tuan. Dia kira Erik itu lemah. Mentang-mentang jumlah bawahannya jauh lebih banyak dari orang-orangnya Erik, maka dia bersikap sombong seperti itu.
Tapi begitu berhadapan langsung dengan Eric, baru dia tahu kekuatan lawan yang sebenarnya. Eric yang sudah tidak sabar ingin menghajar si Gideon itu. Langkahnya dihentikan oleh anak buah Gideon. Mereka dengan tangkas mencegat Eric, dengan berdiri di depan Gideon dengan sikap siap dan waspada. 4 orang gadis karateka dan pasukan elit lainnya menjadi geram ketika melihat pemandangan itu. Dengan sekali hentakan, tubuh mereka melesat ke arah anak buah Gideon. Kemudian tanpa basa-basi lagi, langsung menyerang mereka dengan brutal. Mendapat serangan yang tiba-tiba itu, anak buah Gideon tidak siap. Akibatnya, banyak di antara mereka terkena pukulan dan tendangan 4 orang gadis karateka tersebut, dibantu oleh pengawal-pengawal elit lainnya. Tentu saja anak buah Gideon bukan lawan yang seimbang bagi pengawal-pengawal itu. Dengan mudahnya, mereka merobohkan satu persatu anak buah Gideon yang mencoba menghalangi langkah mereka untuk menangkap bosnya tersebut. Keributan itu tentu saja membuat orang-orang yang ada di dalam rumah mayang menjadi terkejut, kemudian bergegas keluar, ingin melihat apa yang terjadi. Kalau tadi mereka hanya mendengar teriakan dari seseorang, dan mereka anggap itu biasa, tapi begitu mendengar ada perkelahian baru mereka bergegas keluar. Begitu sudah sampai di luar, Burgon melihat anak buahnya sedang berpesta pora, memukul, menendang, menamparkan dan menginjak pada anak buah Gideon dengan sadis. Terlihat sekali kalau kekuatan mereka tidak seimbang. Tentu saja tidak seimbang, karena orang-orang yang dibawa oleh Burgon tersebut bukanlah orang sembarangan, tetapi pengawal dengan level komandan dan pengawal elit level pertama. Gideon yang melihat anak buahnya menjadi bulan-bulanan lawan, menjadi marah. Kemudian dengan geramnya dia maju merangsek dan menyerang para pengawal itu. Tapi lagi-lagi dia bernasib sial, karena semua serangannya dengan mudah dihindari oleh para pengawal itu. Malah tubuhnya yang menderita pukulan, tendangan dan tamparan yang lumayan keras dari para pengawal tersebut. Biasanya dia yang menguasai keadaan, tapi kali ini, dia menjadi bulan-bulanan lawannya, seperti tikus yang dikepung dari segala arah, dan berada di pojok ruangan, sambil ketakutan dan putus asa. Gideon tidak menyangka bahwa jumlah orang yang dibawanya itu tidak banyak membantu, malah semakin merepotkan. Pengawal yang dibawa oleh Burgon, jumlah hanya sebanyak 26 orang, tidak termasuk 10 mata-mata itu. Sedangkan anak buah Gideon berjumlah 67 orang, tapi hanya terdiri dari sekumpulan sampah. Mereka datang ke situ karena mendapat kabar bahwa ada orang yang sedang mencari Tantri, orang yang selama ini dijaga olehnya atas perintah Prasetyo atau Pras itu. Tantri dulunya adalah karyawan di perusahaan milik Arnold. Tapi karena dia difitnah oleh teman kerjanya sendiri, maka dia dikeluarkan dari perusahaan tersebut dengan tuduhan menggelapkan uang perusahaan. Dia bisa bebas jika mau menikah dengan Prasetyo. Karena terpaksa, maka Tantri mau tidak mau menyetujui tawaran itu, karena dia tidak mau ibunya menderita kalau dia dipenjara atas tuduhan yang tidak pernah dia lakukan itu. Ternyata skenario itu
disusun oleh Pras sendiri. Karena dia berkeinginan untuk memperistri tantri yang lumayan cantik itu. Dengan segala macam upaya, dia membujuk tantri agar mau menikah dengannya. Atau lebih tepatnya menjadi wanita simpanannya di kota itu. Dasar buaya. 158. Ingin berburu. Namun sampai sejauh ini, usaha Pras belum juga membuahkan hasil. Tantri menolak dengan keras bujuk rayu darinya dengan mengurung diri di rumah. Dan jarang sekali keluar, jika tidak ada keperluan yang mendesak. Itu pun harus tetap diawasi dari jauh. Warga sekitar yang melihat dan mendengar perihal itu, menjadi prihatin dengan nasib tantri tersebut. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Pras selalu mengirim orang-orangnya untuk mengawasi aktivitas tantri setiap hari. Hingga ruang gerak tantri jadi terbatas. Pihak berwenang pun tidak mempunyai bukti untuk menangkap mereka. Karena tidak ditemukan pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka hanya duduk-duduk saja di warung yang tak jauh dari rumah tantri, sambil minum kopi. Jumlahnya pun tidak banyak, hanya 4-6 orang mata-mata saja. Oleh karena itu, mereka dianggap tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tapi pada suatu ketika, tantri dan ibunya mencoba kabur dari pengawasan agawasan mereka dengan cara pindah dari rumah warisan ayahnya itu. Tapi usaha mereka ketahuan saat itu juga. Mata-mata yang terus mengawasi mereka menjadi marah dan memaksa tantri serta ibunya untuk kembali lagi ke rumahnya itu. Pras yang mendengar berita itu pun menjadi marah, hingga memerintahkan pada Gideon untuk mengawasi tantri dan ibunya secara langsung. Sama seperti saat ini, ketika Burgon dan orang-orangnya datang, orang suruhan Pras itu pun datang, walau sedikit terlambat, tapi tetap masih bertemu dengan Burgon dan orang-orangnya itu. Saat bertemu itulah terjadi kesalahpahaman kecil, hingga menciptakan pergesekan antara mereka. Tapi walaupun pergesekan kecil, namun akibatnya cukup fatal, di mana Gideon dan seluruh anak buahnya sekarang sedang tergeletak di tanah tidak berdaya. Saat itulah Burgon datang, dengan didampingi oleh awan langit dan bumi serta Erik. Sedangkan Anjani dan 3 gadis Shanghai hanya berdiri di luar rumah yang mereka kunjungi itu. Ketika yang lain masih berdiri tenang, Burgon tanpa basa-basi lagi langsung menginjak tubuh Gideon kuat-kuat. Sesaat setelah dia sampai di depannya, lalu berkata, "Hanya ada satu pilihan, bekerja sama atau kehilangan non-nyawa," ucap Burgon mengintimidasi, dan tidak main-main. Karena sudah merasakan bagaimana kuatnya Erik dan kawan-kawannya itu, Gideon tidak mau bersikap sombong lagi. Langsung saja dia berkata, "Orang yang membayarku adalah Prasetyo, seorang direktur di sebuah perusahaan besar kota ini. Pemiliknya adalah Tuan Arnold." Jawab Gideon tanpa ditutup-tutupi lagi. "Arnold," ucap Burgon seperti pernah mengenal orang itu. "Cepat hubungi sahabatku Rams itu, dan minta untuk mencari informasi tentang si Arnold itu," perintah Burgon pada Erik. Beberapa saat kemudian, di layar handphone milik Burgon, terpampang semua informasi tentang Arnold dan perusahaannya itu. Di notifikasi itu juga ada menyebutkan
bahwa Arnold adalah musuh bebuyutan Tuan Birawa sejak lama. Kalau si Prasetyo itu orangnya Arnold, berarti orang yang mengirim Bari dan anak buahnya itu kemungkinan dia. Guman Burgon senang. Apakah kau kenal dengan Bari? Tanya Burgon tiba-tiba. Bagaimana Anda bisa mengenal si Bari itu? Ucap Gideon malah balik bertanya. Aku bertanya padamu. Kenal atau tidak? Bentak Burgon marah. Ya aku kenal. Dia orangku. Jawab Gideon lemah. Grup. Tanya Burgon lagi. Aku tidak tahu. Respon Gideon berbohong. Buk. Tubuh Gideon terpelanting menjauh. Akibat ditendang oleh Erik kuat-kuat. Sakit semua badan juga hatinya. Karena diperlakukan seperti itu oleh Erik. Namun apa daya. Saat ini, dia sedang tersandera karena kalah bertarung. Karena tidak mau disiksa lagi, Gideon langsung membuka mulut dan mengatakan semua yang dia tahu tentang Pras dan tujuannya itu. Pras ingin agar perusahaan Birawa itu menjadi goyah dengan adanya gangguan dari kami. Ucapnya terus terang. Orang-orang yang disusupkan itu pun mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menggoyahkan perusahaan Birawa tersebut, dengan cara mengadu domba antar sesama karyawan. Sambungnya lagi. Tapi karena usaha itu sudah ketahuan, kami diminta untuk tidak meneruskan aksi tersebut, agar tidak tertangkap seperti si Bari yang bodoh itu. Ucapnya sambil menahan sakit. Tapi ternyata kau malah tertangkap oleh kami. Dan terpaksa berterus terang. Kaget bukan? Tanya Burgon geli. Ya. Sejujurnya kami sangat kaget sekali. Dan tidak menyangka. Malah bertemu dengan Kaulan di sini. Jawab Gideon pasrah. Lalu untuk apa kau terus mengawasi Tantri dan ibunya itu? Tanya Burgon lagi. Itu. Kami juga tidak tahu. Kami hanya diperintahkan untuk mencegah. Agar Tantri tidak melarikan diri dan menjaganya. Supaya tidak diganggu oleh laki-laki lain. Jawab Gideon apa adanya. Memang apa hubungan Pras dengan si Tantri itu? Tanya Burgon keheranan. Dia calon istri bos Pras Tuan. Jawab Gideon cepat. Bohong. Aku bukan calonnya. Tuan Pras yang terus memaksaku. Agar aku mau jadi istrinya. Tapi aku menolak. Ucap Tantri membantah pernyataan dari Gideon tersebut. Kau dengan itu. Tantri menolak pernyataanmu. Jadi mulai hari ini. Kau jangan mengganggunya lagi. Kalau kau masih nekat, mati. Respon Burgon cepat. Sekaligus mengingatkan Gideon agar menyudahi aktivitasnya itu. Baik Tuan. Mulai hari ini, aku Gideon menjamin dan berjanji tidak akan ikut campur tangan lagi pada kepentingan mereka. Jika aku ingkar, Tuan boleh menghabisi kami semua saat itu juga. Janji Gideon tulus. Apakah kata-katamu itu bisa dipegang Gideon? Tanya Burgon sekedar menguji. Tuan bisa memotong jari kami satu persatu. Sebagai jaminan janji kami ini. Jawab Gideon mantap. Tidak perlu seperti itu. Aku hanya mengujimu saja. Jawab Burgon sambil tersenyum ramah. Kalau boleh tahu, siapakah tuan-tuan dan nona-nona ini? Tanya Gideon penasaran karena dia belum pernah bertemu dengan mereka, apalagi bertarung. Aku Burgon, pengawal utama keluarga Tuan Mahesa Birawa dan Tuan Muda Dion.
Mereka itu adalah komandan dan pengawal elit keluarga itu. Jawab Burgon terus tenang. Brooke. Gideon yang sudah berdiri walau sempoyongan, menjatuhkan diri kembali dengan cara menempelkan lututnya di atas tanah. Diikuti oleh seluruh anak buahnya itu. Walau masih belum bisa duduk tegak lalu berkata, "Sungguh kami bodoh. Tidak tahu tingginya langit yang sedang berdiri kokoh di hadapan kami," ujarnya merendah. "Untuk itu, mohon pengampunan dari Tuan, agar berbelas kasihan pada kami," ucap Gideon tulus. "Baik, untuk kali ini, kalian kuampuni. Tapi jika lain kali ku dengar kalian menyusahkan gadis itu, juga ibunya lagi, maka aku jamin, kau dan seluruh anak buahmu pasti mati," jawab Burgon tegas. "Terima kasih Tuan. Pelajaran ini akan menjadi pegangan kami agar tidak salah langkah ke depannya," sambut Gideon tulus. Lalu berdiri dan meminta izin untuk menolong anak buahnya itu. "Apakah kau tahu di mana si Pras itu tinggal?" tanya Burgon sesaat setelah Gideon dan anak buahnya meninggalkan rumah tantri. "Tahu Tuan. Dia tinggal di jalan Mi perumahan mewah itu," jawab tantri lancar. "Kalau perumahan itu sedikit sulit untuk dimasuki, karena sistem keamanannya cukup ketat. 24 jam dijaga secara bergantian," sambung tantri lagi, seperti sudah hafal dengan lokasi yang dimaksud. "Ternyata begitu. Cepat cari jadwal dan kebiasaannya ketika keluar dari perumahan itu. Aku ingin bertemu dengannya secara langsung, karena banyak yang ingin aku tanyakan padanya," ucap Burgon memberi perintah pada 10 mata-mata yang dibawanya itu. "Baik bos," jawab mereka serempak. Kemudian mulai bergerak untuk melaksanakan perintah itu. "Tapi, tunggu Tuan. Kebiasaannya jika hari telah beranjak sore seperti ini, adalah duduk di kafe favoritnya itu, bersama dengan Tuan Arnold," ucap tantri mencoba memberi solusi. "Kafe mana yang kau maksudkan itu tantri?" tanya Burgon penasaran. "Kafe H Tuan. Letaknya di Jalan S, Distrik G. Disitulah Tuan Pras selalu nongkrong," jawab tantri cukup jelas. "Baiklah tantri dan Ibu Mayang. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga setelah ini kehidupan kalian akan membaik," ucap Burgon merasa puas. "Kami yang seharusnya berterima kasih pada Tuan, karena telah membebaskan kami dari situasi yang serba salah itu," sambut Ibu Mayang senang. Burgon dan beberapa anak buahnya langsung meluncur ke kafe yang ditunjukkan oleh tantri tadi. Sedangkan pengawal elit lain sudah pergi duluan ke kafe tersebut dan menyamar sebagai pelanggan biasa. Kondisi itu didukung oleh penampilan mereka yang tidak terlalu glamor dalam berpakaian. Jadi kedatangan mereka tidak terlalu mencolok. Tapi karena mereka orang baru, dan datangnya pun secara bergerombol, walau sekali masuk terdiri dari 4-6 orang, tetap saja menjadi perhatian para pengunjung lain, apalagi bagi pemilik kafe itu. Tak lama kemudian, Burgon awan, langit dan bumi ikut masuk ke dalam kafe tersebut. Benar saja. Saat ini Pras sedang duduk sendiri sambil menikmati kopi kesukaannya itu, sambil pikirannya melayang kemana-mana. Hal itu terlihat jelas
Karena setelah selesai minum itu, tangannya diletakkan di dagu, dengan jari-jarinya berada di pipi. Dia belum menyadari kalau dirinya sedang diawasi oleh Burgon dan anak buahnya itu. Dengan tenang dia menyantap makanan yang ada di atas meja. Sesekali dia selingini dengan minum kopi kesukaannya tersebut, kemudian melamun lagi. Burgon yang melihat aksi itu, berusaha mendekati Pras dan pura-pura menanyakan sesuatu padanya. "Apakah kopi ini rasanya enak?" ucapnya sambil tersenyum ke arah Pras, yang tidak curiga sedikit pun pada niat Burgon. "Kalau Tuan belum mencoba, tentu belum tahu rasanya," jawab Pras sambil membalas senyum Burgon itu. "Sepertinya memang enak. Dari aromanya saja sudah diketahui bahwa rasanya pasti lezat," respon Burgon, berpura-pura memuji rasa kopi yang diminum oleh Pras tersebut. "Mari duduk di sini. Kebetulan temanku tidak bisa datang. Jadi mungkin Anda penyuka kopi seperti saya. Silakan," ucap Pras senang. "Oh, terima kasih. Tapi aku tidak sendiri. Kebetulan aku datang dengan ketiga temanku itu," sambut Burgon berpura-pura baik. "Tidak masalah. Masih ada 5 kursi kosong di sini. Pelayan, tolong bawa kopi lagi ke sini. Cepat," perintahnya pada pelayan kafe. "Kalau boleh tahu, sepertinya Anda orang baru di sini. Benarkah begitu?" tanya Pras mencoba bersikap ramah. "Benar sekali. Kami memang orang baru, dan belum tahu situasi di kota es ini. Jika berkenan, bisakah Anda membawa kami untuk berburu di kota ini?" jawab Burgon penuh kiasan. "Berburu? Maksudnya?" respon Pras kebingungan. 159. "Kaulah orang itu. Biasanya kalau berburu itu di dalam hutan. Tapi ini kenapa di tengah kota?" Itu pikir Pras. Orang ini ada-ada saja. Batinnya dalam hati. "Maksud Tuan, apakah ingin berburu kuliner atau tempat-tempat wisata?" tanya Pras ingin menegaskan kembali maksud perkataan dari kawan barunya itu. "Nah, itu maksud kami. Maaf kalau salah bicara. Tapi kalau memungkinkan, kami juga ingin berburu orang lah," jawab Burgon sambil bercanda. "Tuan ini ada-ada saja. Masa orang diburu? Memangnya dia hewan apa?" balas Pras juga bercanda. "Bisa jadi. Kalau memang orang itu perlu diburu, karena harganya mahal." "Hahaha," bantah Burgon sambil tertawa renyah. Pras hanya tersenyum kecut, karena dia sudah mulai menangkap gelagat yang kurang baik. Dia baru teringat bahwa saat ini dia sedang bersembunyi, atas saran dari Arnold temannya itu. Tapi dasar pencinta kopi yang fanatik, dia tetap tidak bisa menahan keinginannya untuk minum kopi di kafe yang biasa dikunjunginya itu. Padahal di rumahnya juga ada. Tapi entah kenapa, kopi yang dihidangkan oleh pelayan kafe itu sangat lezat sekali. Namun sialnya, ketika sore ini dia nekat mengunjungi kafe favoritnya itu, dia malah bertemu dengan orang yang sangat misterius, yaitu Burgon, yang menyatakan bahwa dia ingin berburu di kota es ini. Tapi berburu apa Pras juga tidak tahu. Karena penasaran, maka Pras bertanya dengan sedikit candaan, "Kalau Tuan ingin berburu manusia, saya akan tunjukkan tempatnya,"
Di sana banyak sekali makhluk pendosa yang cantik-cantik. Yang boleh Tuan Guru. Ucapnya mencoba mempengaruhi Burgon dengan cara bercanda seperti itu. Kalau makhluk seperti itu tidak perlu diburu. Karena memang kami tidak berminat. Tapi kami ingin berburu orang lain. Jawab Burgon mengandung teka-teki. Kalau boleh tahu, orang macam mana yang Tuan ingin buru? Tanya Pras sudah mulai gemetaran. Kalau dilihat-lihat, seperti Tuan inilah orang yang ingin kami buru. Jawab Burgon berandai-andai. Ah, Tuan ini bercanda saja. Balas Pras sambil tersenyum kecut. Kami sedang tidak bercanda. Kami memang sedang ingin berburu orang seperti Anda. Jawab Burgon cuek. Kalau boleh tahu, siapa orangnya? Tanya Pras mencoba berani. Kaulah orangnya. Jawab Burgon sambil menatap mata Pras dengan tatapan dingin. Kenapa aku? Apakah aku seperti orang yang pantas untuk diburu? Tanya Pras mencoba mengalihkan perhatian. Dan mengulur-ulur waktu. Padahal sedang mencari cara untuk kabur. Burgon tidak menjawab. Dia malah menatap mata Pras lekat-lekat. Seperti ingin mencari sesuatu. Pras yang ditatap seperti itu tidak tahan. Lalu buru-buru berkata. Tolong katakan. Apa alasan Anda ingin memburuku? Tanya Pras mencoba bersikap tenang kembali. Karena kau telah membuat masalah dengan perusahaan Birawa Group. Jawab Burgon sudah mau menjawab pertanyaan Pras itu. Apa? Anda jangan bercanda. Ucap Pras menyangkal perkataan Burgaon tadi. Apakah kau melihat kami seperti sedang bercanda? Bantah Burgon dengan entengnya. Apa kesalahanku? Hingga kalian memperlakukanku seperti ini? Tanya Pras mencoba membela diri. Pertama, kau telah menyuruh Bari dan anak buahnya itu untuk mengacau perusahaan Birawa Group yang ada di kota ini. Kedua, kau juga menyuruh Gideon dan anak buahnya itu untuk berbuat hal yang sama di perusahaan Birawa yang lain. Ketiga, kau dengan liciknya menggunakan nomor orang lain untuk menghubungi Gideon dan anak buahnya itu. Ucap Burgon menyebutkan satu persatu usaha licik dari Pras itu. Siapa sebenarnya kalian? Jangan macam-macam denganku. Aku temannya Arnold, pemilik perusahaan besar di kota es ini. Kata Pras mencoba menggertak Burgon dan orang-orangnya tersebut. Justru orang itu yang ingin kami temui untuk membuat perhitungan. Jawab Burgon tenang. Pras sudah tidak bisa berkutik lagi. Juga sudah tidak bisa beralasan apapun. Karena keberadaannya sudah diketahui. Dan perbuatannya sudah terendus. Bahkan bukti-bukti semua mengarah padanya. Tapi dia masih tetap berkelit juga. Mungkin Anda salah orang. Aku bukan orang yang sedang kalian cari. Ujar Pras tidak mau menyerah. Dan masih tetap mengelak tuduhan itu. Kalau begitu, mungkin kau kenal Tantri, gadis yang ingin kau jadikan simpananmu itu. Balas Burgon menggunakan taktik kuno. Bagaimana kau bisa mengenal Tantri? Padahal selama ini dia telah kusembunyikan dengan rapi. Respon Pras terkejut dan kelepasan bicara. Nah, akhirnya kau mengaku juga bahwa kau adalah Prasetyo, orang yang telah membayar Gideon untuk mengganggu perusahaan Birawa Group. Benarkan? Kata Burgon cepat. Pras atau Prasetyo kelepasan bicara.
hanya gara-gara disebutkan nama tantri itu. Secara tidak sengaja, dia merespon ucapan dari Burgon tadi. Dari jawaban itulah, Burgon bisa menyimpulkan bahwa orang yang sedang diintimidasi olehnya itu memang benar-benar Pras, orang yang sedang mereka cari. Karena itu, Pras ingin mencoba kabur. Dia sudah kelihatan gelisah sekali. Tetapi Burgon dengan cerdiknya berkata, "Kau lihatlah sekelilingmu. Semua yang ada di sini, sebagian besar adalah anak buahku. Jika kau macam-macam, maka saat ini juga kau matil. Maka bekerja samalah denganku, dan jangan melawan atau berteriak," ucap Burgon dingin. Sekali lagi, Pras tidak bisa berbuat apa-apa, karena dari segala arah, dia sudah terkepung oleh anak buah Burgon. Kalaupun dia nekat, mereka tidak akan segan-segan lagi menghabisinya, walaupun sedang berada di tempat ramai. Sungguh dia tidak menyangka bahwa kedatangannya kali ini adalah untuk mengantarkan nyawa atau keselamatannya sendiri, bahkan mungkin keluarganya. Susah payah dia menyembunyikan diri dari pantauan orang-orangnya Birawa Group, tapi tetap ketahuan juga. Ini semua terjadi disebabkan kesalahannya juga, karena dia menganggap para pengawal yang ditugaskan untuk menjaga perusahaan tersebut tidak akan mungkin menemukannya di kafe ini. Karena tidak ada yang mengenali wajahnya, kecuali Gideon itu. Tapi nyatanya perkiraan Pras salah. Apa yang kalian inginkan? Aku bukan orang yang kalian. Ucap Pras terhenti. Sebaiknya kau diam. Dan jawablah dengan jujur. Karena aku tidak mau berbasa-basi lagi. Potong Burgon dengan wajah dingin. Apa tujuanmu menyuruh Bari dan Gideon mengacau di perusahaan Birawa Group? Tanya Burgon serius. Aku tidak pernah menyuruh mereka. Mungkin mereka sendiri yang mau berbuat seperti itu. Jawab Pras dengan muka tidak bersalah. Dari nada bicaramu, berarti kau tidak kenal dengan Gideon dan Bari itu. Respon Burgon cepat. Ya benar. Aku memang tidak mengenalnya. Jawab Pras mencoba berbohong. Bagaimana dengan nomor kontak ini? Bukankah nomor ini yang kau gunakan untuk menghubungi Gideon juga anak buahnya itu? Sanggah Burgon cukup cerdik. Bagaimana kau bisa mendapatkan nomor kontak ini? Tanya Pras gugup. Kau tidak perlu tahu bagaimana caranya aku mendapatkan nomor kontak yang kau gunakan itu. Tapi cukup kau tahu saja bahwa teknologi sudah sangat maju sekali. Jawab Burgon enteng. Kau jawab saja pertanyaanku tadi. Apa alasanmu mengirim Gideon juga Bari dan 20 orang penyusup itu ke Birawa Group? Tanya Burgon mengintimidasi. Pras hanya diam saja. Tidak berusaha untuk menjawab atau merespon apapun. Karena dia berpikir, ini tempat umum. Jika mereka membuat onar, maka akan cepat ketahuan oleh pihak yang berwajib. Tapi ternyata pikirannya salah. Bumi yang sudah geram melihat bosnya dipermainkan seperti itu, menekan paha kanan Pras, dan mencengkeramnya dengan kuat, hingga membuatnya meringis menahan sakit. Tapi dia tidak berani bergerak, apalagi berteriak. Tapi walau sudah mendapat siksaan seperti itu, Pras tetap tidak bergeming. Dia tetap tidak mau menjawab pertanyaan Burgon tadi.
Bumi merasa diremehkan oleh Pras. Maka dia menekan saraf gerak di paha Pras kuat-kuat, hingga membuat kakinya seperti lumpuh. "Ini baru peringatan kecil," ucapnya mengintimidasi dengan tatapan dingin. Pras yang melihat tatapan itu menjadi ketakutan. Ditambah dengan tatapan Burgon dan dua temannya yang lain, yang saat ini sedang duduk berdekatan dengannya. Kemudian dia berkata, "Apakah kalian bisa menjamin keselamatanku?" Tanya Pras meminta kepastian. "Kau jangan khawatir. Masalah keselamatanmu itu tanggung jawabku," jawab Burgon memberi kepastian. Tapi walaupun sudah mendapat kepastian seperti itu, Pras masih tetap tidak mau membuka suara. Karena dia sejujurnya tidak mau mengkhianati Arnold temannya itu. Langit yang melihat keraguan Pras tersebut juga menjadi geram. Bergegas dia berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Pras yang ada di depannya itu. Dengan tenang dia mencengkram bahu Pras kuat-kuat, seperti sedang menepuk saja, sehingga para pelanggan yang bukan orang-orangnya Burgon akan menyangka bahwa langit saat itu sedang menunjukkan keakrabannya pada Pras itu. Tapi akibat cengkraman itu, kulit bahu Pras seperti terkelupas. Tak tahan dengan siksaan itu, Pras membuka. Suara Da berkata, "Baik, baik. Aku akan bekerja sama dengan kalian. Tapi tolong lindungi keluargaku," ujarnya memohon. "Baik, aku jamin itu," jawab Burgon cepat. "Awalnya, ini adalah ide dari sahabatku Arnold itu. Dia pemilik perusahaan besar di kota es ini," ucap Pras sambil meringis menahan sakit di paha dan bahunya itu. Arnold adalah musuh bebuyutan dari Tuan Besar Birawa, yang dulunya pernah menggagalkan usaha temanku itu untuk mengakuisisi dua perusahaan, yang sekarang jatuh ke tangan Tuan Birawa. Karena usahanya gagal, maka Arnold menaruh dendam padanya sampai saat ini. Beberapa hari yang lalu, kami dikumpulkan untuk mengadakan pembicaraan tentang cara membalaskan dendam tersebut, dan disimpulkan bahwa Pras berhenti sejenak, karena tidak mau terlepas kata bahwa awal dari rencana itu adalah idenya sendiri. "Kenapa berhenti?" tanya Burgon kesal. "Sebenarnya yang menyarankan itu adalah aku. Akulah yang menyuruh Barry dan Gideon untuk mengacau di dua perusahaan tersebut, berikut mengirimkan 20 orang penyusup ke perusahaan itu," jawabnya terus terang. "Tapi belum apa-apa. Usaha itu gagal. Bahkan orang-orang yang kusuruh untuk mengacau di perusahaan itu tertangkap. Dan kalian mendapatkan nomor kontak yang aku gunakan itu. Kalian benar-benar hebat. Karena bisa menemukanku dengan begitu cepat, hanya dengan nomor kontak itu," ucap Pras melenceng dari arah pembicaraan semula. "Apakah cuma itu saja?" tanya Burgon tidak sabar. "Sebenarnya ada satu rencana yang jauh lebih mengerikan lagi, yaitu rencana ingin meretas sistem pertahanan perusahaan Birawa Group, dan mencuri informasinya. Bahkan jika memungkinkan, akan mencuri uangnya," ucap Pras terus terang. "Apakah yang kau katakan ini tidak bohong?" tanya Burgon kesal. "Aku berkata jujur. Jika aku bohong, kau boleh membunuh saat ini juga," jawab Pras cukup berani. "Sekarang aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Jadi tolong lepaskan aku. Mohon." Pras menghibah. "Apakah kau pikir kami orang bodoh?
Kalau kau dilepaskan, tentu kau akan menghubungi sahabatmu itu, dan menyuruhnya untuk kabur dari kota ini. Sanggah Burgon cerdik sekali. Aku janji tidak akan mengatakan ini padanya. Janji Pras pada Burgon. Tapi dia tidak meresponnya, malah berkata, "Tolong jangan membuat keributan. Mari kita keluar. Bersikaplah seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Jika kau berani bergerak dengan gerakan yang mencurigakan, maka saat itu juga tubuhmu akan tertembus peluru. Kau lihat mereka," ucap Burgon sambil menunjuk orang-orangnya. Dengan pandangannya saja, Pras mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Burgon tadi. Di beberapa meja dia melihat belasan orang sedang memperlihatkan pistol yang ada di balik bajunya masing-masing. Melihat itu, Pras tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Padahal niatnya ingin kabur. Saat mereka keluar itu dan berteriak meminta tolong, tapi niatnya terhenti karena ucapan Burgon. "Kalau kau coba berteriak dan minta tolong, maka keluargamu akan kami habisi. Karena orang-orangku sudah berada di rumahmu saat ini," ucap Burgon berpura-pura sudah mendatangi rumah Pras, dan menyandera keluarganya. "Ayo ikut kami," ucap Burgon sambil berdiri dan memegang tangan Pras, dan dituntunnya keluar seperti seorang sahabat karib. Sesampainya di luar, Burgon berkata, "Erik, cepat bawa orang ini, dan masukkan ke dalam mobil kalian. Awasi dengan ketat. Jangan lupa plaster mulutnya itu agar tidak berteriak." Perintahnya tegas. "Baik, Bos," jawab Erik cepat. "Kalian semua cepat masuk ke mobil masing-masing, dan kita pergi ke perusahaan Birawa Group untuk mempertemukan Pras dengan si Bari itu. Di sana baru kita akan membuat perhitungan dengan Arnold si kurang ajar tersebut," ujarnya penuh amarah. "Siap, Bos," ucap mereka serempak, hingga membuat orang-orang yang ada di dalam kafe tersebut menjadi keheranan. Tapi mereka tetap melanjutkan makan dan minum di kafe tersebut. 160. Jangan salahkan aku. Sesampainya mereka di perusahaan Birawa Group, Pras dibawa masuk dengan pengawalan yang tidak begitu ketat, karena perusahaan itu wilayah mereka sendiri. Danujaya menyambut kedatangan Burgon dan anak buahnya itu, serta langsung dibawa ke gudang, di mana Bari berikut anak buahnya sedang disekap di sana. "Apakah kau kenal orang ini, Bari?" tanya Burgon dengan suara berat. "Tidak kenal, Bos. Tapi kalau dia berbicara mungkin aku kenal suaranya," jawab Bari jujur. "Buka penutup mulutnya itu," perintah Burgon tegas Anjani yang kebetulan berdekatan dengan Pras itu. Dengan kasar menarik isolasi yang menempel di mulut Pras tersebut. Antara kesal, dongkol dan sakit hati, Pras terpaksa menerima perlakuan kasar itu, lalu berjalan mendekati Bari, dan langsung menyapanya. "Apa kabar, Bari?" sapanya dengan suara berat. "Ya, dia adalah orang yang telah menghubungiku melalui saluran telepon. Dan benar, dia adalah Prasetyo." Terlak Bari kuat, dan seperti ingin melampiaskan kekesalannya pada si Pras itu. "Ternyata kau berkata jujur. Kau bekerja berdasarkan perintah, dan kau melakukan itu karena dibayar. Oleh karena itu, kalian akan tetap kami hukum, dengan memotong tangan kalian satu persatu."
Gertak Burgon mencoba menguji nyali Bari dan anak buahnya itu. "Tolong ampuni kami, bos. Kami berjanji akan selalu patuh pada perintah bos dan yang lain," ucap Bari ketakutan. "Apa jaminannya kalau kalian tidak akan mengganggu perusahaan ini dan orang-orangnya lagi?" tanya Burgon ingin tahu kesungguhan hati mereka. "Kami akan bekerja dan membantu mengamankan lokasi ini dan lokasi lain dari gangguan siapapun. Walaupun kami tidak dibayar, kami siap sedia untuk membantu," jawab Bari tanpa ragu-ragu lagi. "Baik, aku pegang janji kalian. Dan kau Danu juga yang lain akan menjadi saksi atas janji mereka itu," respon Burgon datar. "Jika mereka berani mengganggu atau mengkhianati kita, maka aku beri kau wewenang untuk menghukum dan memberi sanksi yang berat pada mereka," perintah Burgon tegas pada Danu, sang komandan pengawal tersebut. "Sekarang, kalian boleh pergi dan kembali pada keluarga kalian masing-masing. Setelah 2 hari istirahat, kalian menyebar untuk membantu Komandan Danu dan mengamankan lokasi perusahaan ini 24 jam secara bergantian. Apakah kalian sanggup?" tanya Burgon menguji kesungguhan mereka semua. "Kami sanggup, bos," ucap mereka serempak, kemudian membungkuk ke arah Burgon dan bergegas meninggalkan tempat tersebut tanpa menoleh lagi. Setelah Bari dan anak buahnya itu pergi, Burgon mengalihkan perhatiannya pada Pras, yang saat ini sudah tidak ditutup mulutnya lagi. Dengan suara berat dan tegas, Burgon bertanya pada Pras, "Sudah berapa lama kau bekerja pada Arnold itu? Dan apa saja informasi yang kau tahu tentang perusahaannya?" Ujar ia, "Aku menemaninya sejak dari awal merintis perusahaan tersebut. Dia pimpinan sekaligus sahabat karibku," ucap Pras apa adanya. "Perusahaannya itu sudah berdiri puluhan tahun, dan aku sudah bekerja padanya juga selama itu," sambungnya lagi. "Yang aku butuhkan adalah informasi penting yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kalau kau masih melindunginya, maka saat ini juga kau akan kami habisi," ancam Burgon tidak main-main. Sebagai seorang teman baik, tentu saja Pras tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Dia termenung beberapa saat, memikirkan buruk baiknya. Jika dia berterus terang, maka dia telah jadi pengkhianat. Tapi jika tidak jujur, maka keselamatannya, bahkan mungkin keluarganya akan terancam. Pras benar-benar dalam situasi yang sulit. Burgon yang melihat kejadian itu cukup paham. Kemudian dengan arif dia berkata, "Sekarang kau hubungi keluargamu dan katakan, kau malam ini tidak pulang karena harus bekerja lembur, agar keluargamu itu tidak khawatir," ucap Burgon memberi saran. Karena sudah mendapat perintah seperti itu, Pras langsung menghubungi keluarganya tersebut. Setelah handphone miliknya dikembalikan pada Pras saat itu juga. "Aku tahu kau ragu untuk mengatakannya, tapi perlu kau tahu bahwa sangat mudah bagi kami untuk membobol sistem informasi perusahaan kalian. Walaupun kalian mempunyai peretas-peretas handal, tapi tidak akan ada pengaruhnya bila berhadapan dengan para hacker yang dimiliki oleh Tuan Birawa juga Tuan Muda Dion," ucap Burgon sebagai penegasan.
Walaupun Pras tidak mengatakannya, Birawa Group pasti bisa mendapatkan informasi itu. Sekarang kau jawab dengan jujur. Apakah bosmu itu, dalam mengembangkan usahanya, meminta bantuan kepada pihak bank? Tanya Burgon menyelidik. Untuk masalah itu saya kurang tahu. Tapi Arnold pernah mengatakan, saat ini dia sedang mengembangkan suatu proyek yang membutuhkan modal dalam jumlah besar. Dan rencananya, dia ingin bekerja sama dengan bank yang ada di kota es ini. Jawab Pras jujur dan apa adanya. Tapi apakah kerjasama itu sudah terlaksana atau belum? Arnold belum mengabarkannya padaku. Sambungnya lagi. Terus, apakah kepemilikan sahamnya dimiliki oleh dia seorang, atau dijual kepada pihak luar? Tanya Burgon menyelidik lagi. Saham yang dimiliki oleh Arnold hanya 45%, sedangkan sisanya itu dimiliki oleh konsorsium besar sekitar 30%. Dan sisanya lagi dimiliki oleh perseorangan. Tapi mereka telah membentuk konsorsium juga. Jawab Pras cukup lancar. Apa jabatanmu dalam perusahaan tersebut? Tanya Burgon ingin tahu. Direktur Personalia, sekaligus merangkap sebagai wakil direktur, yang posisinya persis di bawah direktur utama si Arnold itu. Jawab Pras membanggakan diri. Kalau kau seorang direktur, tapi kenapa ada informasi penting kau tidak atau belum dikasih tahu? Tanya Burgon keheranan. Aku pun tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Tapi mungkin karena saat diadakan kontrak kerjasama tersebut, aku sedang tidak berada di tempat. Jawabnya tidak semangat. Saat itu, aku sedang ditugaskan ke kota lain untuk menangani sebuah proyek yang ada di sana, dan kembalinya sekitar 1,5 bulan kemudian. Jawab Pras berkata jujur dan tidak ditutup-tutupi sedikit pun. Burgon cukup mengerti dengan penjelasan tersebut. Kemudian dia bertanya pada Pras dengan pertanyaan lain lagi. Sebagai seorang wakil direktur di perusahaan itu, tentu kau tahu konsorsium apa yang telah melakukan kerjasama tersebut, dan siapa nama-nama perseorangan itu. Ujarnya. Pemilik 30% saham perusahaan Arnold itu berasal dari gabungan beberapa bank yang membiayai proyek tersebut. Sedangkan perseorangan itu terdiri dari 4 orang, yang mereka juga telah membentuk satu konsorsium, yang terdiri dari kumpulan para pedagang dan industriawan. Mereka menguasai saham sebesar 25%. Ujar Pras membocorkan rahasia temannya tersebut. Ini akan lebih mudah. Siapapun orang yang telah berani mencoba mengganggu perusahaan Birawa Group, maka orang tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja. Ucap Burgon sambil mengepalkan tangannya. Tak lama sesudah itu, dia menghubungi Dion, dan menceritakan duduk permasalahannya. Setelah mendengar berita itu, Dion menjadi geram, dan meminta pendapat dari kakeknya tersebut. Kakeknya tidak melarang atau mengizinkan Dion membalas perlakuan Arnold tersebut, karena dia tahu siapa Arnold yang sebenarnya. Selama ini, Arnold selalu merongrong perusahaan Birawa Group, tetapi oleh Tuan Birawa, perbuatannya itu dibiarkan saja, karena menurutnya, itu hanya permainan anak kecil belaka. Tetapi kali ini, dia terpancing emosi juga,
Gara-gara Dion menceritakan secara detail apa-apa saja yang direncanakan oleh Arnold itu, Tuan Birawa akhirnya memberikan izin kepada Dion untuk memberikan pelajaran pada rival bisnisnya itu, dan menyerahkannya pada keputusan Dion. Setelah mendapat restu dari kakeknya, Dion segera memanggil semua petinggi perusahaan untuk datang ke ruang operator yang dikelola oleh Rams, si otak jenius itu. Tak lama setelah mereka dipanggil, mereka pun sudah sampai di ruangan tersebut, kecuali Ivory. Dia datang sedikit terlambat, karena dia tidak tinggal di Villa Dion, tahu di hotel. Setelah Ivory datang, Dion segera memaparkan apa saja yang disampaikan oleh Burgon tentang adanya sebuah perusahaan besar dipimpin oleh Arnold yang ingin meretas sistem informasi perusahaan Birawa Group, sekaligus ingin mencuri data-datanya dan merampok semua harta kekayaannya. Tentu saja berita itu sangat mengejutkan mereka, karena tidak menyangka masih ada saja orang yang berani mencari masalah dengan perusahaan Birawa Group. Jangankan hanya perusahaan kecil, yang hanya mempunyai beberapa orang hacker. Perusahaan besar saja bertumbangan ketika berhadapan dengan hacker yang dimiliki oleh perusahaan Birawa Group tersebut. Dengan suara bulat, atas perintah Dion, Rams mencari informasi tentang perusahaan Arnold itu. Setelah sistem keamanan perusahaan milik Arnold bisa diretas, Dion berkata, "Cepat kacaukan sistem keamanan perusahaan Arnold itu, dan retas juga sistem perbankan perusahaan tersebut. Buat seolah-olah konsorsium yang membiayai proyek-proyek Arnold itu menarik kerjasamanya. Begitu juga dengan kerjasama perseorangan tersebut. Aku ingin malam ini juga perusahaan Arnold itu bangkrut dan meninggalkan utang yang berjumlah besar," ucap Dion memberi instruksi. "Baik Tuan Muda," jawab Rams tegas. Kemudian meminta kepada bawahannya untuk mengoperasikan komputer yang ditujukan untuk meretas sistem pertahanan perusahaan Arnold tersebut. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit. Semua informasi tentang perusahaan itu terpampang di layar komputer, termasuk juga informasi perbankannya. Sangat mudah sekali, seperti membeli gorengan di pinggir jalan, ucap Dion. Sesaat setelah semua informasi yang diinginkannya terpampang jelas di layar komputer mereka. Lumayan banyak juga harta kekayaan Arnold itu. Jika kita tarik semuanya, maka perusahaannya akan bangkrut saat ini juga. Batinnya dalam hati. Kemudian Dion membatin lagi. Jika konsorsium dan perseorangan itu menuntut pengembalian modal mereka, maka Arnold tidak akan mampu membayarnya. Saat itulah perusahaannya akan dinyatakan bangkrut atau karena disita, disebabkan tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Saat Dion sedang membatin itu, tiba-tiba dengan suara sedang anak buah Rams berkata, "Kami siap melaksanakan perintah Tuan Muda," ucap bawahan Rams serempak, dan sudah tidak sabar ingin mengeksekusi perusahaan yang berani melawan Birawa Group itu. Dion tidak langsung menjawab, tapi memandang kepada anak buahnya satu persatu, seperti meminta persetujuan dari mereka, dan ini tidak biasanya. Kali ini Dion bertindak tidak berdasarkan emosi semata.
Sepertinya ingin mendapatkan persetujuan juga dari orang-orang penting perusahaannya itu. Satu persatu dari mereka menganggukkan kepalanya. Tanda setuju termasuk kakeknya itu. Ivory yang saat itu juga ada di sana malah dengan mantap berkata, "Kami semua setuju dengan apa yang direncanakan oleh Tuan Muda. Dengan memberi pelajaran pada si Arnold itu, maka tidak akan ada lagi orang yang akan merongrong perusahaan kita. Sepanjang yang aku tahu, Arnold itu terus-menerus mencari masalah dengan perusahaan Birawa Group. Tapi Tuan Besar tidak mau membalas perbuatannya itu. Tapi kali ini, sepertinya tidak bisa dibiarkan lagi. Jadi intinya adalah, kami semua setuju dengan rencana Tuan Muda untuk membuat perusahaan Arnold itu gulung tikar malam ini juga." Ucap Ivory memberi dukungan pada calon suaminya tersebut. "Baiklah kalau itu keputusan kalian. Dengan ini aku perintahkan, segera kunci sistem pertahanan mereka, agar mereka tidak bisa mencegah informasi perusahaan tersebut jatuh ke tangan kita." Perintahnya tegas dan jelas. "Untukmu Rams, tarik semua kekayaan yang ada di rekening perusahaan, juga rekening pribadi milik Arnold itu, dan simpan ke rekening cadangan. Tapi kau harus mencatat berapa jumlah yang akan kau tarik tersebut." "Siap Tuan Muda," jawab Rams cepat. Bersambung 161. Bangkrut dalam semalam.